Judul dari bab ini adalah Rio Gets Serious atau Rio menjadi serius. Singkat cerita, tepat setelah kedatangan dari Rio menuju ke tempat dari Abel dengan tujuan untuk dapat menyelamatkan semua orang, maka di saat yang bersamaan scene pun kini lebih dulu berpindah menuju ke dalam kisah potongan masa lalu, tepatnya beberapa saat sebelum Rio bisa datang. Tujuannya untuk dapat menjelaskan siapa yang memberitahu Rio dan juga gimana cara Rio bisa sampai ke dalam area tertutup itu. So, tanpa berlama-lama, beginilah penjelasan lengkapnya. Natalie berlari keluar dari pavilion milik Biro yang terletak di dekat pintu masuk dungeon. Langkahnya meluncur deras menuju guild para petualang. Tujuannya jelas, asrama guild. Lebih tepatnya, kamar tempat para anggota muda tinggal. Dari sudut pandang orang biasa, kecepatannya mungkin terlihat biasa saja. Namun bagi dirinya sendiri, itu adalah momen langka, bahkan mungkin pertama dan terakhir kali dalam hidupnya, di mana ia benar-benar mengerahkan seluruh tenaga dalam sebuah sprint penuh. Di dalam kepalanya, kata-kata Abel terus terulang, bergema tanpa henti, menghantui setiap tarikan napasnya. Natalie, jika suatu hari kau terjebak dalam keadaan genting dan membutuhkan seseorang untuk menyelamatkanmu, tapi kami tidak ada di sana, andalkanlah Rio. Dan sekarang, ia memang berada dalam keadaan itu. Keadaan yang benar-benar genting. Dengan napas yang memburu, Natalie menerobos masuk ke kamar nomor 10. Di dalam sana, hanya ada Rio seorang diri. Pemuda itu tengah larut dalam sebuah eksperimen alkimia. Untuk pertama kalinya, ia berhasil menciptakan ramuan tingkat menengah. Ramuan itu dibuat dengan dasar tumbuhan penyembuh, lalu dipadukan dengan biji tembaga sihir yang telah ditambang oleh rekan-rekannya. Saat pertama kali membaca resepnya, Rio sempat ragu. Apakah biji logam benar-benar bisa dicampurkan ke dalam ramuan yang nantinya diminum? Namun, biji tembaga sihir itu ternyata hanyalah katalis, sesuatu yang pada akhirnya harus diekstraksi kembali di akhir proses. Kerumitan langkah inilah yang membuat hampir tidak ada petualang yang berani membuat ramuan sendiri. Natalie menerobos masuk di saat Rio masih merasakan euforia keberhasilan itu. Tubuhnya terhuyung, wajahnya penuh keringat, sementara dari bibirnya hanya keluar satu permohonan singkat, tercekik oleh napas yang putus-putus. Ia memohon agar Rio menolong mereka. Setelah itu, tubuhnya merunduk, kedua tangannya bertumpu pada lutut, paru-parunya bekerja keras, tersengal dalam tarikan yang kasar dan dangkal. Rio sontak berbalik, terkejut mendengar pintu terbanting. Sosok gadis yang baru-baru ini dikenalnya, dan satu-satunya penyihir air lain yang ia tahu selain dirinya sendiri, tampak hampir roboh di hadapannya. Tanpa ragu, ia menciptakan sebuah gelas dari es, penuh dengan air jernih, lalu menaruhnya di tangan Natalie. Meski pemandangan itu luar biasa aneh bagi kebanyakan orang, pikiran Natalie saat itu tidak sanggup memproses apapun selain rasa dahaga yang membakar. Air itu diteguk habis dalam sekali minum, membuat dadanya perlahan teratur kembali. Baru setelah itu, ia mampu menjelaskan bahwa Abel dan yang lainnya telah lenyap di dalam dungeon, bahwa mereka membutuhkan bantuan segera. Rio tidak membuang waktu. Dengan segera ia mengenakan jubah dan mantel panjangnya, menggantungkan belati buatan Michael di sisi pinggang, serta pedang Murasame yang selalu setia menemaninya. Ia berdiri tegak, menatap lurus pada Natalie, lalu mengajaknya berangkat, meyakinkan bahwa penjelasan lebih rinci bisa disampaikan dalam perjalanan. Keduanya pun melangkah keluar dari asrama. Meski tubuh Natalie sudah hampir ambruk akibat berlari sejauh itu, ia memaksa dirinya untuk tetap seirama dengan langkah Rio. Ia tahu ini bukan saatnya untuk memperlambat. Namun seketika ia tersandung ketika kaki mereka menginjak jalan utama. Rio menoleh cepat, menyesali kelalaiannya. Ia sadar bahwa Natalie telah berlari sejauh itu tanpa henti, dan dirinya seharusnya lebih peka. Dengan gerakan tegas, ia menciptakan sebuah kereta es sepanjang 2 meter. Bentuknya sama dengan yang pernah ia gunakan untuk membawa Abel pulang dari tepi pantai. Di jalanan datar kota Lun, alat itu bisa meluncur dengan sempurna. Natalie di sisi lain hanya terdiam dengan wajah terbelalak. Kereta itu terlalu mencolok. Anak-anak yang melihatnya langsung berlari mendekat. Mata mereka berbinar penuh kekaguman. Para wanita yang lewat terpikat oleh kilau cahaya yang dipantulkan permukaan es nyaris terhipnotis. Kereta itu terlalu menonjol untuk ditunggangi tanpa menarik perhatian.
Namun, Rio sama sekali tidak memberi ruang untuk keraguan. Dengan tangannya sendiri, ia menopang tubuh Natalie, mengangkatnya ke atas kereta tanpa bertanya lebih dulu. Semuanya terjadi dalam sekejap, dan seketika Rio mulai berlari. Kereta es itu meluncur deras mengikuti setiap langkahnya, ditarik oleh kekuatan sihir yang mengikat. Udara malam-lun terbelah oleh suara gesekan roda es, sementara Natalie menjerit kaget. Tubuhnya terhentak oleh kecepatan mendadak yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Penjelasan Natalie sepanjang perjalanan terdengar kacau dan tidak teratur. Tidak mengherankan mengingat betapa tiba-tiba ia dilempar masuk ke dalam kereta sihir dan dipaksa menahan kecepatannya yang luar biasa. Namun, meskipun tersendat-sendat, ia tetap berhasil menyampaikan inti informasi penting yang dibawanya. Ada 54 orang yang terdiri dari kelompok pedang elit Crimson Sword dan tim riset Biro Penyihir Kerajaan. Mereka semua telah lenyap entah kemana, tiba-tiba dipindahkan ke suatu tempat misterius di dalam dungeon. Dari alat sihir yang masih tersisa, dugaan terkuat menunjukkan bahwa mereka kemungkinan besar berada di lantai 40. Pada saat yang sama, lebih dari 1.000 orang dari tim riset Universitas Pusat Kerajaan yang sedang melakukan penyelidikan di lantai 11 juga ikut terseret. Akan tetapi, tak ada satupun informasi yang jelas mengenai keberadaan mereka. Rio, yang mendengarkan dengan seksama, hanya mengangguk pelan. Ia bisa memahami inti dari penjelasan Natalie meski semua terdengar kacau. Saat tiba di pintu masuk dungeon, ia menghilangkan kereta sihir yang membawanya. Natalie segera terjatuh ke tanah begitu kereta itu lenyap. Dalam hati, Rio masih mempertanyakan sesuatu. Mengapa Natalie datang mencarinya? Selama ini, ia bahkan tidak pernah benar-benar mengenalnya. Ia hanya tahu bahwa Natalie pernah menjadi perantara, menyerahkan sepucuk surat dari gurunya kepada Abel. Setelah itu, mereka sama sekali tidak pernah bertemu. Namun entah bagaimana, gadis itu langsung datang padanya saat bencana ini terjadi. Ternyata, alasannya sederhana. Abel pernah berpesan pada Natalie bahwa bila suatu saat ia berada dalam situasi yang mustahil, tanpa pilihan lain, maka ia harus mencari Rio, karena hanya Rio yang pasti akan menolongnya. Ucapan itu meski singkat, menyalakan tekad dalam hati Rio. Ia tak membalas panjang lebar, hanya mengangguk dan menegaskan pada dirinya sendiri. Ia berjanji, ia akan turun ke dalam dungeon itu, menyelamatkan Abel dan semua orang lainnya, lalu membawa mereka kembali ke permukaan. Pintu masuk dungeon telah ditutup rapat oleh guild dan 2 orang petualang berjaga sebagai penghalang. Ketika Rio mencoba masuk, mereka menghadangnya dengan tegas. Tidak seorang pun diizinkan melangkah masuk. Namun Rio dengan tenang membangun dinding es transparan yang menjulang di hadapannya. Ia menciptakan jalannya sendiri, memaksa dirinya masuk ke dalam dungeon. Seruan para penjaga tertinggal jauh di belakang saat ia menuruni 100 anak tangga menuju lantai pertama. Di dalam gua raksasa lantai 1, ia menggunakan sihir khasnya. Suara sonar air menyebar ke segala arah, memantul dari molekul-molekul air yang ada, mengirimkan kembali respon. Hasilnya, seperti yang ia duga, tidak ada apapun di sana. Sejak laporan terakhir, lantai 1 hingga lantai 9 memang kosong. Namun kosong bukan berarti mudah. Setiap lantai dungeon begitu luas, dengan jalur yang berliku dan memakan waktu lama untuk berpindah dari satu tangga ke tangga berikutnya. Terlebih lagi, guild bahkan tidak memiliki peta untuk lantai di bawah 30. Lokasi tangga benar-benar tidak pasti. Mengingat semua kondisi itu, Rio mulai berpikir, berapa lama waktu yang dibutuhkan agar ia bisa mencapai lantai 40? Tapi kemudian ia mendapatkan sebuah ide gila, ide yang sering ia lihat di anime dan manga. Jika semut prajurit mampu menggali terowongan dan naik sampai ke permukaan, mengapa ia tidak bisa melakukannya? Dungeon memang keras, dengan daya regenerasi luar biasa, tapi ia bukan orang biasa. Ia seorang penyihir air. Dengan teknik abrasive jet, ia memutar 6 semburan air bertekanan tinggi, membentuk pola heksagon, mengebor lantai dungeon, membuka lubang selebar 2 meter. Begitu lantai runtuh, ia langsung melompat masuk tanpa ragu. Untuk meredam momentum jatuhnya, ia menyalurkan semburan air dari telapak kakinya, mendarat mulus ke lantai berikutnya. Metode itu ia ulangi berkali-kali. Lantai demi lantai ia tembus, hingga akhirnya mencapai lantai 39.
Anehnya, sepanjang perjalanan itu, ia tidak menemukan satupun monster. Hal yang seharusnya mustahil di dungeon sebesar ini. Namun Rio menepis rasa ingin tahunya. Ia bukan datang untuk mencari jawaban. Ia hanya perlu menemukan Abel dan membawanya kembali. Saat sonar aktifnya menyapu seluruh lantai 39, sinyalnya terputus tepat di tangga menuju lantai 40. Seolah ada penghalang yang menutupinya. Ia teringat pada informasi dari Natalie. Sinyal sihir yang mereka dapatkan dari lantai 40 sempat muncul sebentar, lalu tiba-tiba lenyap. Hatinya gelisah, tapi ia tidak punya pilihan lain. Sekali lagi, ia menggunakan abrasif jet dan menembus lantai. Namun kali ini, saat ia menembus lapisan itu, ia merasakan sesuatu yang berbeda. Ada semacam resistensi, seolah-olah ia menembus sebuah penghalang yang membalikkan dunia sekejap. Mirip dengan pertarungannya melawan Leonor si Akuma, meski aura penghalangnya terasa lebih lemah, seperti versi cacat dari sihir pengurungan itu. Begitu ia berhasil menembus, pemandangan yang ia lihat membuatnya terdiam. Di hadapannya, sebuah makhluk grotesk menyerang Abel yang sedang berlutut, masih menggenggam pedangnya meski jelas tidak bisa berdiri. Tanpa ragu, Rio membangun tembok es berlapis 10, memisahkan Abel dari serangan makhluk itu. Ia mendarat di antara monster tersebut dan ratusan jasad hangus yang berserakan di lantai. Jasad-jasad itu Rio tahu, pasti anggota tim riset universitas. Dengan tenang, ia berjalan mendekat ke arah Abel. Monster itu diam, hanya menatap dengan mata penuh kebencian. Bahkan Abel pun tidak berkata apa-apa. Rio menatap temannya. Meski terlihat tidak terluka parah, jelas Abel kehilangan keseimbangan. Kemungkinan besar ia mengalami gegar otak. Rio sempat mencemooh dalam hati, seorang pendekar sekuat Abel tumbang hanya karena gegar otak. Betapa ironisnya, namun Abel menolak mengeluh. Ia menahan diri, menegakkan wajahnya, dan menyembunyikan perasaannya. Ia hanya menjawab singkat bahwa dirinya baik-baik saja. Bagi Rio, itu sudah cukup. Ia hanya datang untuk satu tujuan, membawa Abel kembali. Tapi tatapan Abel melirik pada makhluk grotesk di hadapan mereka. Sebuah peringatan jelas, musuh itu bukan sekadar monster biasa. Rio sempat meremehkan, tapi kemudian mendengar kebenarannya. Makhluk itu bukan monster sembarangan, melainkan seorang pangeran iblis, keturunan dari Raja Iblis, makhluk yang ditakdirkan suatu hari menjadi penguasa dunia bawah. Bagi kebanyakan orang, itu berarti lawan yang mustahil dikalahkan. Namun bagi Rio, kata-kata itu hanya menyalakan api semangat. Kalau itu memang benar anak dari Raja Iblis, maka pertarungan ini akan membuktikan segalanya. Dan di saat yang sama, para pengikut sang pangeran akhirnya bergerak. 3 makhluk iblis yang sejak tadi diam kini mengangkat tangan mereka. 6 panah api menyala, meluncur serentak, diarahkan lurus ke tubuh Rio yang baru saja berdiri di antara mereka. Sebagai gantinya, Rio melancarkan sihirnya tanpa ragu. Tombak-tombak es yang ia ciptakan melesat, menabrak setiap proyektil lawan. Ia sama sekali tidak pernah belajar sihir dari siapapun, sehingga tidak mengetahui keberadaan mantra bernama Magical Barrier. Karena itulah, ia hanya bisa bertahan dengan Ice Wall dan Ice Shield, atau melakukan serangan balik menggunakan sihir elemen air seperti sekarang. Begitu proyektil mereka ditangkis, Rio langsung melancarkan serangan balasan. Water Jet muncul di belakang ketiga iblis pengikut sang pangeran. 3 pancaran air itu menebas secara horizontal, mengiris leher mereka dengan kecepatan yang mustahil diikuti mata. Hanya dalam sekejap, 3 kepala terpisah dari tubuhnya, berguling di tanah, sementara darah menyembur deras dari batang leher yang terpotong. Tubuh mereka ambruk serempak, tak berdaya. Dalam rentang waktu hanya beberapa detik setelah mereka melepaskan panah api. Tidak seorang pun benar-benar memahami apa yang baru saja terjadi. Bahkan Abel, seorang pendekar pedang elit, hanya mampu menebak-nebak. Ia masih bisa melihat bagaimana Rio menangkis serangan dengan tombak esnya, seperti biasa. Namun bagaimana para iblis itu berakhir dengan kepala terpisah, benar-benar di luar nalar. Ia sendiri tak mampu menjelaskannya. Dan jelas, bukan hanya Abel yang kebingungan. Pangeran iblis itu mungkin adalah yang paling tercengang. Setidaknya ia menyadari satu hal, bahwa para pengikutnya dihancurkan dalam sekejap oleh cara yang tak mampu ia pahami. Api kebencian membara di matanya. Jika sebelumnya ia tak bergeming melihat iblis-iblis biasa mati,
Kini wajahnya jelas dipenuhi amarah menyaksikan 3 pengikut setianya binasa. Tatapan penuh kebencian itu terarah pada Ryo. Namun Ryo sama sekali tidak goyah. Ia sudah terbiasa dengan sorotan mematikan semacam itu. Perlahan ia menarik pedangnya, Murasame, dari pinggang, memanggil bilah esnya yang khas. Wajah sang pangeran iblis menegang ketika melihatnya. Ryo berdiri tegak. Sikapnya penuh tantangan meski tanpa kata-kata yang diucapkan secara lantang. Posturnya sempurna dan pangeran iblis memahami hal itu. Karena itu ia memilih tidak gegabah, hanya mengangkat pedangnya tinggi-tinggi. Sebagai jawaban, Ryo juga mengangkat pedangnya ke atas kepala, mengambil posisi Jodan no Kamae. Ia jarang sekali menggunakan kuda-kuda ini. Biasanya ia lebih memilih Seigan no Kamae, posisi paling dasar, dengan ujung pedang mengarah ke mata lawan pada ketinggian dada, memungkinkannya bertahan maupun menyerang dengan seimbang. Namun kali ini, Jodan stance menandakan tekad untuk menyerang habis-habisan. Dalam posisi itu, pertahanan sama sekali tidak ada. Mustahil menangkis atau menahan serangan lawan dengan pedang. Satu-satunya cara bertahan hanyalah dengan menghindar. Itu adalah sikap serangan murni, tanpa celah untuk bertahan. Dengan kuda-kuda itu, Ryo mulai maju perlahan. Jarak di antara mereka kian menyempit. Pangeran Iblis sempat mundur setapak, namun akhirnya meneguhkan tekadnya untuk menyambut duel. Dan kemudian, dalam sekejap, monster itu melesat maju, menurunkan pedangnya dengan kecepatan luar biasa. Namun langkahnya masih bisa dibaca. Ryo menghindar hanya dengan satu gerakan ringan, setengah langkah miring ke depan dengan kaki kanan. Dengan gerakan itu ia mengelak sempurna, lalu langsung berputar di belakang sang pangeran iblis yang kehilangan keseimbangan. Dalam momen itu, bilah esnya berkilat, menebas kepala musuhnya hingga terlepas. Gerakan sang pangeran iblis sebenarnya sangat cepat, namun bagi Ryo, kecepatan itu masih terasa lamban. Dalam benaknya ia mengingat Leonor jauh lebih cepat, hampir menyamai kecepatan suara dengan dorongan sihir anginnya. Dibandingkan dengan serangan semacam itu, tebasan sang pangeran iblis terasa kaku dan lamban. Abel yang menyaksikan hanya bisa ternganga. Apa yang baru saja ia lihat sama sekali berbeda dari ilmu pedang yang pernah ia pelajari. Cara Ryo melangkah, cara ia menjaga keseimbangan, bahkan cara pedangnya menari, semuanya di luar pakem. Namun satu hal jelas, tidak ada yang biasa dari pedang Ryo. Ia tahu kemampuan itu bukan bakat bawaan, melainkan hasil dari latihan tanpa henti, pengalaman bertarung yang tak terbayangkan, dan kekuatan tekad yang tak mudah dipatahkan. Satu tebasan saja sudah cukup membuat Abel sebagai pendekar pedang memahami betapa besar pengalaman yang terkandung di balik gerakan itu. Namun kekagumannya terhenti 5 detik kemudian. Ia menyadari sesuatu yang ganjil. Kepala sang pangeran iblis yang terpenggal ternyata tidak jatuh. Ryo juga menyadarinya. Kepala itu masih ada, meski terlepas. Tubuh sang iblis meraihnya, lalu menempelkan kembali ke batang leher. Terdengar suara mendesis, dagingnya menyatu kembali. Pemandangan itu membuat Ryo menyipitkan mata. Regenerasi yang begitu kuat tentu bukan hal sepele. Jika seperti ini, hanya satu pilihan yang tersisa, menguji seberapa jauh kemampuan regenerasi musuh itu. Dalam sekejap, Ryo melepaskan sihir pamungkasnya, Abrasive Jet 256. Ratusan pancaran air bercampur es bermunculan, berputar liar di sekitar pangeran iblis, memotong apa saja yang berada di jalurnya. Serangan ini adalah kartu trufnya, teknik yang pernah ia gunakan melawan Leonor. Namun kali ini berbeda. Di tengah pusaran air yang mengamuk, terdengar suara keras seperti pecahnya batu. Ryo segera menyadari apa yang terjadi. Itu adalah batu sihir sang pangeran iblis, sumber kehidupannya. Tubuh musuh itu yang sudah hancur berkeping-keping tidak lagi bisa beregenerasi. Sang pangeran iblis terkapar, mati sepenuhnya. Dan dengan begitulah, pertarungan penentuan sampai mati antara Demon Prince melawan Ryo, si MC santuy, kini akhirnya berakhir. Ryo bahkan belum serius, karena menurut Ryo, pertarungan melawan Leonor jauh lebih sulit daripada ini. Ketika melawan Leonor, teknik Abrasive Jet sama sekali tidak mampu menghancurkan tubuhnya jadi debu. Padahal, Ryo sudah mengeluarkannya lebih dari 1 kali serangan. Sedangkan, melawan Demon Prince, Ryo cuma nyoba ngetes 1 kali serangan Abrasive Jet doang. Namun akhirnya, Demon Prince yang dianggap sebagai musuh paling kuat itu, kini malah jadi abu. Nah, gimana lanjut nggak cuy?
Cerita dari Penyihir Air jauh berbeda sama cerita Arwah Berduka dan juga Minogra. Di Minogra dan juga Arwah Berduka, adegan fight-nya bisa dibilang dikit. Tapi di Penyihir Air, fight-nya lumayan intens dan juga menegangkan. Kalau masih mau lanjut, berarti kita lanjut lagi. Masalahnya cuma satu cuy, manganya pendek dan bentar lagi mentok. Kalau mentok, berarti satu-satunya sumber cuma dari novel aja.